أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam semoga terus-menerus Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk kita membaca Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang penuh dengan berkah ini. Dan juga terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang kami dan meminta kepada ulun, walaupun memintanya mendadak karena rencananya bermaulidan aja, tak ada macam manakib. Cuman dari mimbar maghrib tadi tuan rumah WA ulun minta bacakan manakib, jadi gak ada persiapan, jadi ala kadarnya aja lah. Sekedar mengabulkan daripada hajat daripada tuan rumah. Jadi disebutkan dalam manakib sesaman itu, Sidin mulai sejak kecil guring ada pernah bangun melandau. Nah, jadi kita orang Islam nih lah, kawan jangan melandau guring, jangan, maksudnya bangun jangan melandau, maka jangan kami begadang malam lah. Jadi disadanginya begadang. Bila tuntung acara maulid ini tidak apa-apa lagi beli kalau guring supaya bangunnya nanti sungsung. Maksud bangun sungsung supaya sembahyang subuh di dalam waktunya. Jangan sembahyang subuh itu jam 7, jam 8, jam 9 itu qadaan namanya. Ada lagi tunai utang mau Tuhan berdosa umumnya. Nah, jadi si Salman itu Sidin mulai kecil sudah terbiasa bangun pagi-pagi, maksudnya itu sebelum azan subuh sudah bangun waktu sahur. Nah, jadi dibiasakan bangun tuh pagi-pagi karena orang bangun melandau, guring, bangun melandau itu tandanya pemalas, ya lah. Nah, walaupun kita nih ada lagi begawi, kayak anak-anak ini kan belum begawi lagi nih. Tetap juga dibiasakan bangun songsong kita beisi anak yang sudah beisi anak nih. Bila anak sudah umur 7 tahun mau anak tuh guring, jangan melandau, suruh sembahyang subuh di dalam waktunya. Nah, jadi di sini ulun akan membacakan tentang adab-adab bangun dari tidur, adab-adab bangun dari guring. Itu ada adabnya lah. Jadi bila kita mengamalkan adab ini kita dapat pahala. Pertama, hendaklah bangun sebelum timbul fajar supaya tergolong di dalam doa Rasulullah SAW akan mendapat berkah bagi umatnya yang bangun berpagi-pagi. Maksud sebelum timbul fajar itu sebelum azan subuh itu nah. Bangun sudah, bila kita bangun sebelum azan subuh di masjid atau di langgar, bangunnya tuh niatnya sembahyang lah, bukan bangun tuh hendak nonton final Piala Dunia atau final antara Indonesia melawan Bansel FC misalnya loh. Nah, jadi niatnya tuh bangun hendak sembahyang subuh di awal waktu, bukan untuk menore. Seorang bangun subuh menore jam 4 atau menokoi apa tuh banjur atau anak pasar atau malihati adakah ayang membalasi WA aku nih. Nah, jadi niatnya tuh dasar hendak sembahyang subuh lah. Bila kita bangun sebelum azan subuh, kita masuk dalam golongan orang-orang yang didoakan Rasulullah. Dia Rasulullah itu pernah sini berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, beri berkah umatku kalau inya bangun sungsung.
Jadi bila bangun songsong hendak sembahyang subuh itu didoakan Nabi dapat berkah. Jadi orang bangun songsong itu dapat berkah. Bila melandau itu kan dapat berkah. Nah itu yang pertama. Kan kita ini masing-masing sudah diisi HP. HP itu digunakan gasan membangunkan kita, ada ya kalau alarm tuh. Ini bunyinya alarm dipasang juga, sengaja mau mati, guring pulang. Nah jangan gitu. Kayuti, bakayutan bangun tuh, jangan. Kita jangan kalah oleh setan. Jadi itu menkawa bangun song. Imbas sembahyang subuh lah. Anda guring lagi ada apa lagi? Tapi makruh bang omnya. Yang penting sembahyang dulu. Nah, imbah sembahyang subuh tuh guring tuh makruh bang. Kalau sebelum terbit fajar, sebelum terbit matahari tak. Amun timbul sudah matahari, ayo hendak guring kan lagi makruh. Kedua, adabnya nih, hendaklah awal-awal yang dikerjakan hati dan lidah setelah bangun dari tidur ialah mengucapkan zikir kepada Allah. Nampak doa bangun guring? Siapa yang hafal? Buka Google dulu. Google apa doa bangun guring? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada jadi Google. Buka dulu Google semua. Mata sambil ngantuk bangun guring baca. Digunakan HP itu untuk akhirat juga tuh. Jangan main Mobile Legends terus. Karena itu. Gunakan gasan membangunkan sembahyang subuh. Gasan mencari doa bangun guring. Jangan dunia terus, akhirat pulang. Nah, jadi baca doa itu bangun guring, jangan mencari HP. Bila bangun guring cari HP. Nah, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa ya? Segala puji bagi Allah yang membangunkan akan kami setelah Ia menidurkan kami. Kan nama menguringkan kita Allah, nama membangunkan kita Allah. Dan kepada Allah lah makhluk akan dibangkitkan. Dibangkitkan daripada kubur, dihalau kepada mahsyar nanti. Nah, ketiga adab bangun guring apa? Hendaklah mengambil air wudhu. Tapi biasanya kita kan datang langsung wudhu. Bakami dulu, yalah. Bakami, mbah tuntung bakami apa? Beistinja, basuh bakami. Nah, mbah tuntung basuh bakami hanya berwudhu. Anak sembahyang bang neh. Nah, keempat adab orang bangun guring hendaklah sembahyang sunat wudhu lamun bisa. Atau sembahyang sunat tahajud. Kan kita tadi bangun sebelum bang subuh. Berarti ada lagi waktunya. Kawa sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat. Nah, karena Rasulullah SAW sidin pernah bersabda, oh ya sidin nih. Ini bagi orang nang guring-guring nih. Nang waktu subuh tuh guring. Senantiasa setan mengikat di ujung kepala salah seorang daripada kamu yang tidur. Jadi bila orang tuh guring, terutama guring malam pas subuhnya, itu si setan masing-masing bertugas mengikat kepala orang itu dengan 3 ikatan yang menjadikan setan itu tiap-tiap ikatan itu akan tempat engkau aja. Jadi ujar setan, atas engkau malam yang panjang, bahasa kitanya panjang ke malam, suanang panjang ke malam suanang guring ikam ujar. Makanya kita yang lah dengar aja, kira-kira dulu aja, belum lagi orang ya hayo bangun, masih hayo belum lagi orang berwirid, bangun lagi, masih berwirid, belum lagi nih orang tonton sembayangan, orang aja belikan ke masjid, belum lagi, nah itu biasanya kayak itu setan itu jasa malam lagi hari masih kadap lagi guring lagi nyawa. Nah itu setan membisiki lah. Nah jadi apabila bangun ia sambil ingat kepada Allah, sambil membaca apa tadi? Doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Niscaya terpancul satu ikatan
Tepacol satu ikatan bila kita membaca doa kita bangun guring. Nah, dan apabila ia berwudu, bukan. Apabila ia bangun sambil ingat itu dan tepacol satu ikatan. Apabila ia wudu nak sembahyang nih. Tepacol bang satu ikatan, dua dah tepacol. Kemudian apabila ia sembahyang, maka seluruh ikatan ketiganya tepacol. Apabila orang mengerjakan kayak ini, bangun baca doa, batuk KWC, pakame, bawa istinja, berwudu, lalu sembahyang, misalnya sembahyang tahajud 2 rakaat. Niscaya ia berpagi-pagi hal keadaan rajin, semangat artinya, bagus jiwanya, pulang. Tapi apabila ia tidak mengerjakan yang demikian itu, guring aja orangnya, maka nanti berpagi-pagi ia di dalam keadaan bagus ya jiwanya, alias sifat pemalas ada pada dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, makanya kan orang goreng bangun melandau tapi ngoler lah. Ngoler sekalinya bangun jam 8, saya kolong ngopi. Ih, sembahyang ada. Utang nggak pulang misalnya tuh. Ngoler. Nah, jadi kita orang Islam ini jangan ngoler masalah amun mengoler masalah cari dunia, ayo cuman mengoler masalah kewajiban jangan. Kita masalah dunia ketinggalan Bapak. Cina, Amerika nya hebat ya Allah dalam teknologi, kita ketinggalan nggak Bapak ya? Jangan ketinggalan sembahyang. Kelima, ada orang mohon guring, hendaklah membaca Al-Quran menunggu azan subuh. Ini kayak apa? Membaca Quran orangnya melandau. Karena ada waktu nih mahadang azan subuh membaca Quran, barang saya 2 ayat. Karena waktu yang abdal membaca Quran yaitu waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya. Keenam, hendaklah berpakaian yang bagus, rapi lagi bersih, karena Allah Ta'ala lebih berhak diagaki. Jangan menghadap makhluk aja agak. Ini lawan makhluk agak akan pakaian hanya, tapi lawan Allah Ta'ala pakaian buruk. Nah, ada Allah Ta'ala tuh pakaian yang bagus-bagus, yang bawa harum misalnya lah. Telah mengantinan tuh biar baju tilasan. Ketujuh, hendaklah sembahyang subuh berjamaah, karena orang yang sembahyang subuh berjamaah padilatnya seperti beribadah semalaman. Nah, kamu kada hakun ke masjid kelanggar, mau kada hakun kelanggar di rumah orang sampai jamaah. Kedelapan, hendaklah setelah sembahyang subuh membaca wiritan. Wirid kan yang tentang sembahyang subuh, seperti istighfar, salawat atau lainnya, seperti membaca Yasin, surah Waqiah, surah Al-Muluk, baca Widul Latif ya, atau Ratib Atas atau lainnya, macam-macamnya wirid-wiritan sehandap ya Bang, supaya awal-awal tulisan amal pada hari itu bagus, karena malaikat mencatat amal bergiliran pada malam dan siang. Nah, ini ada tambahannya lah. Yang penting sembahyang subuh dulu di dalam waktunya lah, jangan melandau. Kesembilan, hendaklah sholat isyraq 2 rakaat ya setelah timbul matahari. Apa anak sembahyang isyraq sembahyang subuh ya ada. Nah, kemudian yang ke-10, hendaklah mencari nafkah yang halal pada siangnya. Namun orang sudah bisi keluarga, bisi anak bini, lalu mencari nafkah imbah tuntung kewajiban ditunaikan kepada Allah Ta'ala dengan niat supaya anak istri hidup tidak meminta-minta dan supaya tidak termakan yang haram atau syubhat. Nah, ini bagi seorang suami, dan membersihkan rumah atau lainnya bagi perempuan. Misalnya bini, ya Allah, bini kada mencari, laki yang mencari misalnya. Nah, bini pagi-pagi itu membersihkan rumah dapat pahala ya. Bersimpun rumah dan menuntut ilmu bagi anak-anak pelajar nang sekolah nih. Sekolah misalnya sekolah dulu salam ya, menuntut ilmu pagi-pagi ya Allah. Nah, supaya hidup senang, damai dan bahagia di dunia dan di akhirat. Ini itu adab-adab nang bangun guring nih. Nah, kemudian terus ya nah, adab-adab masuk ke dalam tempat qada hajat. Ya WC bahasa kitanya, atau jamban atau toilet kanarnya bahasa Inggrisnya. Nah, kakus bahasa bahasa Malaysianya.
Nah, jadi bila kita orang Islamnya hendak bekami behera nih, ada juga adabnya. Bila memakai adabnya itu dapat pahala kita. Pertama, memakai 2 sandal supaya aman dari menjejak najis. Nah, jadi di muka WC kita, WC masih gitu, bila ada sandal biar hilang. Yang hilang, atau kemana-mana lah. Yang penting WC kita di rumah itu di muka WC itu lagi sandal spesies gesen ke WC supaya kada terjejak najis. Kalau misalnya bekas orang kami ada tersimbur, supaya batis kita kada terjejak najis, sunat tuh basandal bila masuk WC kita nih. Nah, lah. Kedua, menutup kepala supaya aman dari gangguan jin. Nah, supaya pian aman daripada gangguan jin, bila masuk WC itu betutup kepala. Kalau perlu behilim, nggak tutup kepala. Kopiah lah. Cuman amun kopiah kayak ini mau kau janganlah. Ini ada gambar terompah Nabi nah. Nih. Ada di antara Habib di sini menangati. Karena ini kayak ini biasanya ada ini gambar sandal Nabi ini. Jangan dibawa ke WC ya. Walaupun gambarnya warak, pakai kopiah yang lain aja, nggak ada gambar nih terompah Nabi nih. Nah, aman kadeda kopiah barang apa handuk pak? Atau misalnya pacul salawar, cawatnya cawatnya coba lah, nutupi ya. Seandainya kadeda bisa apa tangan kau yang kepala gayung saya juga. Topi gak apa kah? Kenapa? Haliling ke mana ulun tadi? Hah? Gak bisa? Kali nyambung haliling. Haliling tadi pemahan. Ini di WC. Nah, ngantuk selalu sini lah. Nah, jadi menutup kepala lah. Jalan itu sunat dah. Ketiga, menutup aurat kecuali sudah di dalam WC. Jangan macul salawar. Belum lagi masuk WC macul salawar dulu. Kelihatan orang murid. Dia masuk WC dulu, kunci WC-nya hanya membuka pakaian salawar. Nah, kayak itu. Keempat, berdoa ketika hendak masuk WC. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya telah, ya Allah, ulun berlindung dengan Engkau daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, jadi bila orang nih lah laki-laki nih masuk WC kan berdoa, itu ada setan perempuan yang menggangguinya di dalam WC tak. Bila nang babinian masuk WC kan baca doa, ada setan laki-laki itu menggangguinya. Nah, itu adalah jangan setan ini orang laki-laki masuk WC, adalah aja setan laki-laki juga mengganggu itu nih, setannya homo. Setannya homo itu ada lah. Jadi yang lelakian itu setannya babinian, bila babinian setannya lelakian mengganggu. Nah, bila kada masuk WC diganggu setan. Maksudnya bila kada berdoa masuk WC diganggu setan. Kelima, jangan membawa nama-nama Allah, nama-nama yang bertuliskan nama malaikat, nama kitab-kitab, atau nama-nama ulama. Apalagi cincin misalnya aja cincin bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jangan dibawa ke WC. Atau misalnya baju yang bertuliskan Allah atau Muhammad, nah itu jangan dibawa ke WC lah. Kada haram bang, jangan makruh. Nama-nama malaikat ini maksudnya nama yang bertuliskan bahasa Arab lah, namun Latin tuh ada berapa? Nah, keenam, mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk. Jadi masuk WC itu kaki kiri berdulu lah, jangan kaki kanan. Misalnya kan ingat ya, tak dulu kaki kanan berdulu, saya masuk bebulik pulang basah pulang, masuk kaki kiri. Nah, kaki kiri itulah. Ketujuh, berduduk. Nah, bila kita bakame bahira tuh duduklah, jangan berdiri lah kecuali banjir.
banjir membudidik berduduk tenggelam burit kita nih di WC kita misalnya bebanyu ya kalau mau berdiri kada apa-apa berduduk kami bahera tuh berduduk jangan berdiri. Kedelapan, jangan berkata-kata kecuali ada hajat, jangan berbender lah, apalagi saya buat teleponan sayang ya aku lagi di mall ya padahal dia mau WC. Nah itu jangan, termasuk berokok ke makruh ya, berokok di WC berokok jebul kira orang kebakaran nih sayangnya orang berokok di WC kan aja berokok lah. Nah, jangan berkata-kata kecuali ada hajat. Ada ulang bahari lah di takuni kekawanan nih, cuma itu takunan yang menyesatkan juga lah, takunan yang menyesatkan. Jarnya kayak apa caranya jar? Allah Ta'ala murka, setan sarik jar. Allah Ta'ala murka, setan sarik jar. Jadi kita kada tahu ajan di dalam WC ya, ajan di dalam WC ya. Kan bila ajan itu kan setan buka, sarik artinya. Tapi di dalam WC itu Tuhan sarik jiwa. Itu kada bujur bang itu lah. Daripada nang apa teka-teki menyesatkan itu. Tapi mun gawe kada boleh juga itu. Kalau menurut ulun malah setan himong itu. Azan di dalam WC sambil berhira, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Ta'ala murka, setan himong itu, bukan setan sarik. Nah, kesembilan, jangan memandang kemaluan. Jadi bila kita waktu berhira kami itu kudu sah melihati magenalnya ampun goyar. Nah, kudu sah. Atau kotoran hijau ke kuning enggak? Kudu sah. Makruh hukumnya. Kudu sah diteliti apalagi sama HP aja. Di anunya di apanya di fotonya dikirimnya misalnya jangan kita tuh harus memikirkan itu imbas simbur lawan kita bila kita bahira terutama lah bahira ini bagian yang banyunya ada aja bila kita bahira keluar lah dah amun WC ini kan langsung hilang kalau mau ada di simbor lain orang bahira di sungai larutnya tadi makan lundu amunnya di WC itu bila keluar nih mun kawa ambil banyu simbol jangan dihadangi sampai lawas dibanakan di situ mau kayak menyayangi itu jadi ambil banyu simbol walaupun kita mengeluarkan pulang ambil simbol jangan sampai tertahan di muka kalau masukkan aja ya Allah hilangkan aja kayak itu jadi jangan memandang kepada kemaluan atau kotoran atau ke atas. Jangan jauh memandang ke atas. Makruh juga. Tetapi hendaklah memandang ke depan. Jangan memandang ke atas, ke bawah, tapi memandang ke depan. Itu sunahnya. Jangan bermain-main tangan. Aja. Atau misalnya aja. Ya. Itu sama tuh makruh hukumnya bermain-main HP, bermain-main game waktu bahera waktu kami. Makruh hukumnya tuh. Jangan. Berarti boleh lawas lah katanya di zaman itu kan boleh lawas. Itu tempatnya setan di zaman itu. Jangan beludah ke kotoran jangan. Karena orang biasanya beludah kotoran mewarisi gigi kuning. Iya, meludahi. Kena aja beludah. Taguk aja ludahnya. Boleh aja mana kepala ludah seorang. Jangan sambil makan atau merokok. Dari sini jangan sambil makan, jangan sambil merokok. Apalagi sambil menyabu. Sambil makan kacang misalnya. Pak pamalar orangnya hendak di luar WC kelihatan kawan memberi koler jadi masuk WC sambil makan supaya kada kelihatan orang malar tuh kada nyaman malar tuh tersiksa malar tuh. Kemudian hendaklah meniisakan kami dengan berdihem
Nah, jadi istibrak namanya. Jadi bila kita imbang tutong kami supaya tiis itu sunat bedihim. Nah, jadi kawan yang di luar jangan salah paham lah. Nang dihimnya aja. Nah, orang bedihim itu disuruh bedihim atau melalukan telunjuk kiri di bawah batang kemaluan, diurut bahasa kitanya. Mengurutnya pakai tangan kiri. Nah, ini misalnya nih, ampun pian lah. Nah, ya kalau diurut nih. Diurut ke atas akan, tapi jangan terlalu gancang mengurut lah. Kina nang keluar putih. Nah, begamatnya mengurut, ditekan, diurut supaya tiis. Mengkada betis gitu kena bisa kena atau sembayang kena roh kalau orang banyak kami habis kebatas sembayang batiis lah. Nah itu betis, apalagi orang kada tapi tiis. Biasanya orang kalawasan rancak duduk, kalawasan duduk bisa ada tiis, mengkada betiis. Nah atau bisa jual lah antara bijinya tuh lah lawan lubang murid, nah itu diurut ke atas itu lebih ampuh tuh, tapi batangnya diurut juga begamat. Nah kayak itulah itu supaya manisakan. Nah tapi kalau perempuan jar menekan dengan jari-jari pada ari-ari perempuan. Nah, kalau perempuan di ari-arinya tuh ditekan pakai jarinya, nah supaya manisakan jar. Kemudian mendahulukan kaki kanan ketika hendak keluar WC. Anu pian bila behiru basuh lah. Ada. Amun behiru basuh berarti dijepet tahi lah. Wah imbah behira nyawa basuh. Imbah tuntung behira nyawa basuh. Nah, hendaklah mendahulukan kaki kanan ketika hendak keluar WC. Jadi bila keluar WC itu sunatnya kaki kanan. Bila telanjur sudah kaki kiri, bebulik pulang basah. Ulangi kaki kanan pulang keluar. Nah, imbah pas sudah keluar baca apa bacaannya? Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Pendek aja bacaannya. Kalau artinya itulah aku meminta ampun kepada engkau. Kenapa jadi minta ampun dengan Tuhan? Karena waktu di WC itu kada kau berzikir. Maksudnya montung kita kalau ada kamu mengucap zikir, kita udah boleh berzikir dalam WC itu. La ilaha illallah lain tempatnya. Nah jadi minta ampun ya Tuhan karena selama di WC kada kau mengucapkan zikir walaupun di hati kau berzikir. Jadi minta ampun, aku minta ampun kepada engkau. Segala puji bagi engkau, bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan penyakit. Kan kotoran di tahi itu penyakit tuh. Amun kada dikeluarkan itu jadi penyakit. Lalu Tuhan mengeluarkan itu nah. Maka kita memuji Allah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan penyakit dan mensehatkan aku. Nah, sehat kalau tak mbak kami, mbak tuntung bahira sehat. Keluar sudah nih. Menurang ada nang kada kau bahira kada kami operasi 10 juta. Kita bakantut bahira kami kawa. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur. Tandanya bersyukur napa membaca doa bila tuntung bahira kami. Tapi baca doanya imbah tuntung keluar daripada WC lah. Nah itu diantara apa adab-adab nang kita bahira atau bekami lah. Nah cuma di sini ada di nang diharamkan lah. Haram hukumnya bahira bekami di dalam masjid. Nyata ya, waduh bahira masjid. Maksudnya kayak ini. Walaupun kadang mengotori masjid. Masuk ke masjid sama plastik. Sayangnya behira di plastik itu tapi di dalam masjid haram. Itu maksudnya amun behira nang langsung lantai masjid nyantai haram sudah. Ini maksudnya bersama plastik, bersama nang kardus kah? Apakah behira di kardus itu atau di gayung itu? Tapi di dalam masjid itu hukumnya haram. Behira di atas kuburan haram juga. Nah behira di atas kuburan lain misalnya kita kada tahu. Kuburan yang 500 tahun yang lalu sudah situ hilang Indonesianya. Kita tahu itu kuburan kada boleh. Menghadap atau membalangi kiblat pada tempat tanah lapang. Adapun berdinding seperti WC itu makruh.
pian toh behera di tengah-tengah lapangan sepak bola itu tanah lapang tuh. Jangan menghadap kiblat. Jangan juga membelakangi kiblat. Biasanya orang beheri pomaan. Nah, beheri pomaan itu kan tanah lapang gitu. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Tapi kalau di dalam WC itu kada Bapak menghadap kiblat, soalnya sudah berdinding. Kada Bapak membelakangi kiblat, soalnya sudah berdinding. Coba paling-paling makruh aja. Nah, jangan juga behera, haram behera di bawah pohon yang berbuah milik orang, di bawah pohon kasturi beda. Nah, itu udah boleh. Nah, di bawah pohon pisang, toh pohon-pohon yang berbuah toh. Pohon asam, pohon mangga, pohon tiwadak, pohon lombok, apalagi pohon tarong, pohon semangka. pohon itu semangka tuh kan lain pohon lah. Nah, di bawah pohon yang berbuah, apalagi milik orang. Nah, itu haram lah. Nah, haram. Nah, ada lagi nang makruh bakameh behera di bawah pohon milik sendiri. Nah, milik sendiri nih. Amun milik orang tadi haram. Kalau milik sendiri paling makruh aja. Nah, makruh juga behera bakami di tanah nang belubang. Maksudnya nang belubang berdulu. Kalau bina ada samut situ nya kesiannya. Di samut nih kan didapetir kada ada hujan kok ada banjir. Soalnya siapa nih Muhid bakami. Muhid kayaknya nih. Nah, jadi jangan. Kalau bina ada ular. Oh, batoknya. Oh, begana lam. Bangkak. Nah, jadi jangan. Lah ini misalnya kayak ini. Kita menabuk lubang pastilah lalu kita bahira kami situ. Lalu kita tutupi pulang kan apa nih? Ini lubang yang sudah lawas, di situ ada mungkin ada sarang samut, sarang apa-apa binatang-binatang, bisa juga tempat jin. Jangan bahira jin kami situ. Makruh juga terlalu lama di dalam WC. Nah, makruh juga bakami menghadap angin. Angin ini menampur ke seorang hanya bakami. Nah, bakalahi lawan angin. Bersaing bisa terperancing ke seorang kalah kami seorang dapatnya angin. Terperancing ke seorang benda jisem pakaian. Makruh juga buang air kecil pada tempat yang keras seperti dinding WC, batu besar dan lainnya. Bapak ngiat mon kloset kita tuh keras lo ya. Nah, jadi kayak ini. Karena kan WC tuh WC kita nang biasa tah, lain kayak di hotel lah. Nang WC tah. Ada kalau lubangnya di situ. Amun kita lah bakami aja tah. Amun kita kan biasanya kayak ini. Nang ya kalau kan lo kita behera nih. Amun kita behera, biasanya bila behera tuh pasti bakami. Ya lah. Mon bakami belum tentu behera. Mon kita behera kan lubangnya di sini nih. Nah, jadi kita bujur aja kayak itu. Bahira karena keluar kotoran tuh ke situ ke lubang itu pas. Tapi lamun kita bakami nang WC nang biasa gitu di rumah nih. Mun kawa bepaling. Nah, bepaling. Lubangnya di sini. Nah, mun bakami. Jadi kan ke lubang nih tuh anunya nang mencuratnya nih. Amun kita kayak ini itu kena apa tuh? Nang kloset kan anaknya tuh, dan itu pun keras bisa terperancing. Jadi supaya kita borosotan ya, supaya kita kada terperancing karena kita bakami aja, maka kita berpaling. Nah, lubangnya di sini kalau kita bakami dan kita mencuratakannya pun ibaratnya nih bubulatannya kalau lubangnya lah jangan di tengahnya, di pinggirnya. Nah, di pinggirnya tuh insya Allah kada terperancing anunya. Paham lah Bian? Mahiga menyamping. Cuman di higa lubangnya kita dilajari guru kita kayak itu nang WC nang kita nih. Jadi supaya kada terperancing. Iya, basinggang, bamereng ke situ lah. Nah kayak itu cara anunya nih. Cara mencuratakan kami kita. Baik bibinian ataupun lelakian. Nah, gitu.
Jadi mungkin itu saja yang dapat tolong sampaikan, ala kadarnya lah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita karena ini amalan kita hari-hari nih. Mudah-mudahan kita amalkan, mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tahlil lah. Terus selamat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة بالرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والشهادة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأمن من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dewa.